Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati. Kita mau mempersiapkan persembahan yang hidup, persembahan yang Tuhan sukai. Mari sambut Dia. Jika kita datang dengan membawa persembahan, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dan Roh Kudus mengingatkan di dalam hati Bapak Ibu, perkara-perkara, persoalan-persoalan yang belum diselesaikan terhadap saudaramu, maka letakkanlah persembahan itu terlebih dahulu dan berdamailah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari mengucap syukur. Mari kita bersorak. Mari kita berseru. Karena seruan Bapak Ibu membuat surga merespon. Membuat surga hadir pada pagi hari ini. Ucapan syukur Bapak Ibu merupakan nada dan melodi bagi surga. Karena Bapak Ibu dan saya diciptakan di dalam kemuliaannya. Diciptakan dari instrumen surgawi. Mari berseru. Tuhan menunggu setiap kata. Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Katakan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Beri hormat, beri pujian, pengagungan. Mari sambut Dia. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu. Siapkan hati. Hati yang menyembah. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus.
Selamat pagi Roh Kudus. Engkau sungguh manis. Engkau lembut. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu datanglah. Sehingga kami dapat merasakannya pada pagi hari ini. Sehingga kami dapat berendam dalam cintamu Tuhan pada pagi hari ini. Kedamaian hati turunlah. Ketenangan jiwa hadirlah. Melepaskan setiap pikiran-pikiran, tekanan-tekanan. Semua beban-beban terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran-pikiran, tekanan-tekanan terlepas. Go. Terjadi kemenangan. Terjadi pemulihan. Sehingga kita dapat dengan mudah masuk dalam hadirat Tuhan. Terfokus hanya satu pribadi. Terfokus hanya kepada Tuhan. Bukan terfokus pada diri sendiri. Dan setiap perkara-perkaranya. Tapi kami mau terfokus kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dunia ini adalah tempat belajar. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Masalah di bumi ini tidak akan pernah selesai. Masalah di bumi ini tidak akan pernah hilang. Dunia memaksa Bapak, Ibu, dan saya untuk terus berfokus kepada masalah sehingga melepaskan hak nyatanya untuk memikirkan perkara yang lebih besar. Iblis memaksa Bapak Ibu untuk melepaskan hak Bapak Ibu untuk memikirkan perkara yang lebih besar. Perkara di mana Tuhan ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, gunakan momen pada pagi hari ini untuk mengerti, untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Penyembahan bukanlah kewajiban, bukan lagi keharusan. Penyembahan adalah hak Bapak, Ibu, dan saya. Penyembahan adalah anugerah di mana hati Bapak, Ibu, dan saya terkoneksi dengan Tuhan. Di mana hati Bapak, Ibu, dan saya melekat pada Tuhan. Tuhan hadir pada pagi hari ini. Bukan mencari para penyembah-penyembahnya, tapi Tuhan hadir mencari hati yang menyembah. Tuhan melihat hatimu, menyelidiki batinmu. Ya,
segala macam pikiran-pikiran duniawi keluar enyah dari tubuh anak-anak Allah yang tergabung pada Zoom doa pada pagi hari ini. Menjadi enteng, kepalanya menjadi enteng, menjadi ringan. Yang susah tidur karena kebanyakan pikiran, pikiran-pikiran duniawinya terlepas, sehingga hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas saja. Dan perkara-perkara yang di atas memikirkan kehidupan sehari-hari untuk Bapak, Ibu, dan saya. Sampah-sampah pikiran, hutang piutang, masalah rumah tangga, masalah penghidupan, tagihan-tagihan, apapun bentuknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas, menjadi enteng, ya, menjadi enteng, pikirannya menjadi terlepas, sehingga Roh Kudus dapat dengan bebas mengakses, sehingga Roh Kudus dapat dengan bebas menata ulang bagian-bagian yang diperlukan. Tuhan, Engkau baik, teramat baik, sungguh baik. Mari siapkan hati Bapak Ibu. Siapkan hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Tuhan, kami sayang Tuhan. Bawa kami Tuhan ke tempat di mana Tuhan beristirahat. Ke tempat di mana Tuhan menunggu kami. Ke dalam persembunyian-Mu.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuannya, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, diakunya sebagai anggota tubuh Kristus di atas muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus yang ada di surga sebagai kepala atas tubuhnya, ketika Bapak Ibu memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan meminum anggur yang melambangkan darah Yesus, merupakan bentuk simbolik dari pengakuan iman Bapak Ibu dan saya kepada tubuh Kristus. 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 27, bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah tubuh Kristus. Kita adalah anggota tubuhnya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus 14 ayat 11 berkata, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak, Ibu, dan saya dipanggil menjadi anggota tubuh Kristus. Masing-masing Bapak Ibu memiliki ciri, memiliki tugas panggilannya masing-masing.
agar Tuhan Yesus dapat mengutus Bapak Ibu sebagai pelayan-pelayannya, sebagai utusan-utusannya. Pengutusan yang diterima Tuhan Yesus dari Allah Bapa diteruskannya kepada tubuh Kristus, yakni Bapak, Ibu, dan saya. Dan ketika Tuhan Yesus mengutus Bapak, Ibu, dan saya, maka kuasa Roh Kudus sebagai jaminannya dalam kitab Yohanes 20 ayat 21. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mereka yang suci hatinya, yang dapat melihat Allah. Mereka yang suci hatinya, yang dapat melihat Tuhan. Kita nggak bisa menerima pengutusan. Kita nggak bisa menangis untuk orang lain kalau kita nggak berhenti menangis untuk diri sendiri. Ya, berhentilah mengasihani diri sendiri dan mulailah memikirkan orang lain. Ya, sadarlah akan panggilanmu. Dengarkan apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ia memanggil namamu dengan kelembutan, kemesraan, dengan penuh cinta. Dengarkan saat Tuhan Yesus mengatakan, semua sudah selesai. Mempelaiku. Wow. Pastikan Bapak Ibu berada di sana dengan membawa cadangan minyak. Sehingga ketika mempelai itu tiba, kita sudah siap sedia.
Pastikan Bapak Ibu ada di sana dan melihat ketika raksasa itu jatuh. Pastikan Bapak Ibu ada di sana ketika panji-panji Tuhan ditancapkan dan dikibarkan. Ya, katakan, aku mau ada di sana Tuhan saat itu. Aku mau ada di sana Tuhan pada saat itu terjadi. Ketika sangkakala dibunyikan, aku mau ada di sana. Aku selesai. Aku selesai dengan masalahku sendiri. Sudah tiba saatnya aku memikirkan perkara-perkara yang lebih besar. Perkara di mana Tuhan ada. Ketika Bapak Ibu tidak memikirkan lagi diri sendiri, maka surga yang akan memikirkan Bapak Ibu. Itulah kuncinya menjadi pelayan-pelayan Kristus. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu. Betapa luasnya cinta-Mu. Engkau Tuhan Maha Pemberi. Walaupun terkadang kami tidak tahu diri, Engkau yang selalu memberkati kami. Walaupun kami sering sekali melukai hati Tuhan dengan sikap dan perbuatan-perbuatan kami. Dengan cara pikir kami yang sia-sia. Dengan cara pikir kami yang fana. Tuhan, kami sayang Tuhan. Kalau kami sadar, perasaan sayang Tuhan ke kami lebih besar. Jamin kami Tuhan di lembah penentuan. Di mana saat bukit-bukit mengalirkan susu dan madunya. Jamin kami Tuhan di lembah penentuan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika hati Bapak Ibu mencari Tuhan, ketika hati Bapak Ibu rela, tidak lagi memikirkan diri sendiri, maka Bapak Ibu termasuk orang yang akan bersama-sama menikmati madu yang baru, anggur yang baru. Kecaplah dan rasakan manisnya anggur yang baru.
Karena hujan awal dan hujan akhir sudah datang secara bersama-sama. Pertobatan sudah terjadi. Pastikan Bapak, Ibu, dan saya ada di sana. Ketika sangkakala dibunyikan, ketika umat-umat Allah dikumpulkan, mari pikirkanlah perkara yang di atas. Jangan perkara yang ada di bumi. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah di hati kami. Mengalirlah pada pagi hari ini. Ya, terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Tercurah. Roh Kudus tercurah pada pagi hari ini. Urapannya hadir. Urapannya nyata. Ya, terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Ya, terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir, agar kami dapat menikmati anggur baru itu, menikmati susu dan madu. Ketika Yakub dalam pelariannya dan ketika itu ada tangga yang dari surga turun di sana. Di mana para malaikat surga turun naik jembatan menuju surga. Dan jembatan itu kini termaterai. Termaterai dengan darah Yesus. Barang siapa memiliki, ia akan ditambah-tambah. Yang saya maksudkan adalah hasrat. Yang saya maksudkan adalah seberapa besar kerinduan Bapak Ibu untuk bertemu dengan Tuhan. Lepaskan roh yang gagah perkasa itu di dalam dirimu. Jangan tahan, lepaskan. Agar dunia tahu bahwa roh Allah lebih besar daripada segala sesuatu. Agar dunia tahu roh yang ada di dalam Bapak Ibu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini.
Bapak, Ibu, dan saya kelak akan menghakimi para malaikat. Masakah perkara-perkara yang tidak berarti kita tidak sanggup menyelesaikannya? Karena ayat mengatakan, orang-orang kudus akan menghakimi para malaikat. Jika penghakiman itu ada di tanganmu, masakah engkau tidak bisa menangani perkara-perkara yang tidak berarti? Buka hatimu, buka hatimu. Izinkan pada pagi hari ini Roh Kudus membalut luka hatimu. Setiap kepingan-kepingan hati, kecewa, marah, luka-luka, terlepas. Go. Di dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Izinkan kasih Bapa menutupi setiap celah, menutupi setiap pelanggaran, menutupi setiap luka. Kefanaan manusia, ketidakberdayaan manusia. Ketika Bapak Ibu menyadari posisi Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan, maka segala sesuatu akan berubah. Segala sesuatu akan berubah. Sadarilah, sadarilah keberadaanmu. Sadarilah posisimu di hati Tuhan. Setiap pergumulan, apapun pergumulanmu, apapun doa-doamu, tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Mungkin di luar sana dingin karena musim hujan. Sehingga jalanan menjadi licin. Dan waspadalah, karena pikiran mudah tergelincir. Waspadalah, pikiran mudah tergelincir. Dengarkan iramanya.
Rasakan kelembutan hatinya. Tenanglah jiwa. Sehingga Bapak Ibu akan mudah untuk beristirahat. Tidurlah. Beristirahatlah dalam alunan kasih surga, alunan kasih Tuhan. Teruslah berendam. Betapa besar pengorbanan Tuhan. Ia tidak memandang hina hati yang terluka. Doa-doamu sampai ke surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, surga butuh alasan untuk turun tangan. Surga butuh alasan untuk mencurahkan kasih-Nya. Untuk mengalirkan kasih-Nya. Surga butuh alasan. Apakah hati Kristus ada di sana? Apakah hati Kristus bertumbuh di sana? Apakah ada Roh Allah di sana? Apakah ada wajah Yesus di sana? Surga butuh alasan. Siapakah di antara para malaikat yang pernah Bapa katakan, "Anakku, pada hari ini engkau kuperanakan dan aku menjadi Bapamu." Dan Bapak, Ibu, dan saya ditentukan dari semula untuk menjadi segambar dan serupa dengan anaknya yang tersulung, agar ia anaknya yang tersulung Yesus Kristus menjadi yang tersulung di antara banyak saudara. Berserulah, karena ini adalah hak Bapak Ibu. Inilah kesempatan Bapak Ibu
untuk berkata, "Ya Bapa, ya Aba, dengarkanlah instrumen hati kami memanggil namamu, Aba, ya Bapa." Rendahkanlah hatimu sampai tidak ada seorang pun yang dapat merendahkanmu. Mengalahlah sampai tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanmu. Mungkin Bapak Ibu luka, kecewa. Lepaskanlah, tanggalkan kekecewaan itu. Izinkan Roh Allah yang tinggal di dalammu kemudian pada pagi hari ini saya kembali diingatkan dan diperlihatkan sebuah lembah di mana dinding bukit-bukit yang menjulang tinggi. Dan Tuhan mengingatkan, tidak ada gunung yang tidak Tuhan daki untuk mencari Bapak, Ibu, dan saya. Tidak ada lembah yang curam yang cukup untuk menahan Tuhan Yesus menemukan Bapak, Ibu, dan saya. Sekalipun kita berjalan di lembah bayang maut kematian, sekalipun kita berjalan mungkin Bapak Ibu merasa sendirian, tapi percayalah, tongkatnya dan gadanya akan menghibur Bapak, Ibu, dan saya. Mungkin Bapak Ibu teriak pada saat ini, "Tuhan, aku udah ikut Tuhan. Aku sayang sama Tuhan. Kenapa masalahku berat, Tuhan?" Karena Tuhan melihat Bapak Ibu sanggup untuk melewatinya. Karena Tuhan percaya Bapak Ibu akan keluar menjadi seorang pemenang bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Roh Kudus. Masalah adalah batu loncatan
Masalah adalah cara Allah untuk memperlihatkan berkat-berkat-Nya. Masalah Bapak Ibu adalah alasan untuk Tuhan turun pada pagi hari ini. Bersyukurlah, bersorak-sorailah. Ya, mungkin sesi doa pada pagi hari ini sudah berakhir. Tapi pekerjaan Roh Kudus tidak pernah berakhir. Sekarang sampai selama-lamanya, tidak akan selamanya. Ia membiarkan orang benar itu jatuh. Bangkit, 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 dan melompatlah, bersorak-sorailah atas kemenangan Tuhan. Karena peperangan Bapak, Ibu, dan saya bukan untuk kemenangan, tapi peperangan Bapak, Ibu, dan saya dimulai dari kemenangan Kristus. Bersukacitalah, bersorak-sorailah. Saya berdoa pada pagi hari ini, bila Bapak Ibu datang dengan luka hati, saya mau katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, luka hatimu dipulihkan. Luka hatimu dibebat. Roh Kudus yang memulihkan hatimu, yang mengisi kekosongan hatimu. Yang pagi hari ini datang dengan tubuh yang sakit, pegang bagian yang sakit, dan izinkan saya berdoa. Tuhan, Engkau lihat tangan anak-anak Allah yang memegang bagian yang sakit pada tubuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan total pada pagi hari ini. Urapannya turun pada pagi hari ini. Karena Tuhan membawa kami bukan untuk menuju kemenangan, tapi dimulai dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ajaib. Kami bersyukur Tuhan.
Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menikmati persekutuan pada pagi hari ini. Saya juga berdoa untuk Bapak Ibu yang pada hari ini keluar rumah. Kiranya penyertaan malaikat surga sempurna menjadi forerunner bagimu dan membawamu kembali dengan sempurna. Tidak kekurangan suatu apapun. Terhindar dan terlepas dari virus-virus corona. Dari transfer spirit, roh dunia orang mati. Ajari kami Tuhan untuk tinggal di dalam Tuhan. Bapa, kami sudah menerima apa yang kami doakan pada pagi hari ini. Karena kami yakin Bapa sudah mendengar doa kami dan sudah menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin.